Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya masih dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan kita sudah melewati, sudah setengah bulan ya Bapak Ibu ya. Di bulan Januari, sudah pertengahan bulan, sudah tanggal 18 Januari. Ini semua karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita untuk kita hidup di dunia ini, dan hidup ini untuk Kristus. Kita diciptakan dunia ini, ada dua hal penting. Yang pertama, supaya kita melihat karya kemuliaan Tuhan. Bumi, bulan, bintang, semua kita bisa menikmati karya ciptaan Tuhan. Kita hidup dan makan dan minum, semua yang kita nikmati. Makan nasi itu dari beras, dari padi, dari tanah ciptaan Tuhan. Minum air dari tanah juga ciptaan Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Kita makan daging manusia, daging binatang, sapi. Saya suka makan bakso ya. Itu daging sapi juga ciptaan Tuhan. Makan daging ayam ciptaan Tuhan. Semua apa yang kita nikmati dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Termasuk hidup ini adalah Tuhan ciptakan. Nafas, oksigen yang kita hirup, karbon dioksida yang kita keluarkan, O2 oksigen dan CO2, itu semua ciptaan Tuhan. Seluruh organ tubuh kita, rambut ciptaan Tuhan. Semua tangan, kaki, semua tubuh kita, cybernetic system yang ada di dalam kehidupan kita, semua ciptaan Tuhan. Semua karya-karya Tuhan begitu hebat, dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu mari kita senantiasa menggantungkan diri kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Banyak kan manusia pada umumnya prioritas hanya itu daging, prioritas itu kepentingan sendiri. Manusia umumnya egois, tidak pernah memikirkan perkara dari Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat, akan mengajak setiap kita umat manusia di muka bumi, nomor satu, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Berharap kepada Tuhan, rajin berdoa. Bagi umat Kristiani, rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, supaya kita tidak melangkah salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24, yaitu serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupku, memelihara hidupmu, memelihara hidup kita. Karena kita selama di dunia ini penuh dengan duka cita. Karena apa? Salahnya manusia. Dari sejak awal Adam dan Hawa sampai detik ini, umumnya manusia seringkali berbuat dosa, berbuat kejahatan, terjadi pembunuhan, provokasi, provokator, perzinahan, perselingkuhan, perceraian, kejahatan, pembunuhan, segala macam dusta, segala macam perbuatan dosa, perbuatan daging manusia begitu jahat, sehingga Allah bisa marah kepada manusia. Allah punya otoritas. Allah memang penuh dengan cinta kasih sayang, tapi Allah juga bisa marah, saudara. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Karena di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang tabur manusia itu akan dituainya. Oleh karena itu mari kita tabur waktu-waktu yang kita jalani, menaburlah untuk perkara surgawi. Menaburlah perbuatan, perilaku, semua pikiran kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semuanya itu hati tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Sesuaikan dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa di dalam kendali Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman tadi, serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian ini. Serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Semua diberkati Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam nama
namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Serahkanlah hidupmu pada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Serahkanlah hidupmu pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kalam yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala kalangan sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sempurna. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku dan pikiranku sebentar kami membaca firman-Mu. Biar firman-Mu sumber kebenaran ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua kilapku, dalam nama Yesus. Sementara kami membaca firman-Mu, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan yang sempurna hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak yang lain di dalam dunia penuh dengan masalah, dalam dunia penuh dengan persoalan. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin bidoan dengan peran mainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, jangan bersembunyi terhadap permohonanku.
Perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan genggeramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingung karena mereka, kacau karena percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembuhkan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyerbat mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan adalah kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan mendengar suaraku, yang membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat 24 yang terakhir. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Memang benar di dalam Alkitab dikatakan dari sejak dulu sampai sekarang hidup manusia tidak pernah tenang. Senantiasa musuh terjadi. Karena dia minta sama Tuhan, doa Raja Daud dan doa kita bersama di ayat yang ke-7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ini di dalam keadaan dunia, tidak tempat yang tenang. Burung pun di udara, pasti suatu hari akan dia mati. Semua akan mengalami kematian. Tidak akan tempat di dunia ini ada ketenangan. Ya, terjadi badai, pasti burung-burung akan pusing juga itu. Kalau terjadi badai segala macam di dunia ini, semua akan mati lenyap. Tapi tempat ketenangan kita hanya lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia banyak dirundung takut. Semua sudah baca di ke-6. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Di dunia segala macam terjadi persoalan. Pembunuhan, pengkhianatan, provokasi, segala macam terjadi. Persoalan hutang piutang, segala macam kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut bisa terjadi. Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma, tidak ada seorang pun manusia yang benar, saudara. Saya mau baca. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada yang tertulis, tidak yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Banyak manusia hanya mencari uang. Mencari kepentingan diri sendiri. Bila perlu 24 jam dia tidak tidur. Dia mencari semua perkara-perkara yang tidak kekal. Dunia, perkara yang tidak kekal. Tapi marilah Bapak Ibu, yang senantiasa Bapak Ibu, yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan. Jadikanlah hidup kita menjadi anak Tuhan yang setia, yang selalu mencari Tuhan. Haraplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, sebab Tuhan berfirman dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Yesaya 55 yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada kesimpulannya, ada hal yang tidak berkenan kita mencari Tuhan tidak temui. Pada waktu Tuhan panggil kita, kita sudah tidak bisa mencari Tuhan. Nafas sudah selesai. Apabila seorang punya masalah, ada orang yang lagi punya masalah tidak mau berharap kepada Tuhan. Ada orang tidak punya masalah, jadi serba salah manusia. Lagi kaya, hidupnya happy, tidak mau mencari Tuhan. Lagi susah, malah dia bersungut-sungut tidak mau mencari Tuhan. Gimana manusia itu? Jadi selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Tapi biarlah kita semua, Bapak, Ibu, semua saudara yang menjadi anak milik dari Yesus. Yang kita semua cinta Tuhan. Apapun keadaan kita, suka, duka, kita selalu mencari Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 sebagai terakhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Marilah kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan Tuhan. Lebih bagus kita datang menangis sama Tuhan. Kita koreksi ke diri, kita evaluasi diri. Apakah selama kita sudah melanggar jalannya Tuhan? Hidup di luar jalan Tuhan. Seandainya kita hidup tetap di jalan Tuhan, tapi tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Coba ini, seandainya Bapak Ibu merasa duka cita di dalam Yesus Kristus, tetap berharap kepada Tuhan. Karena di balik itu Tuhan sedang memproses iman kita. Tuhan memproses kesetiaan kita. Tuhan memproses kasih kita. Apakah kita setia yang murni, setia yang kekal? Apakah kasih kita adalah kasih agape? Oleh itu mari kita tetap taat kepada firman Tuhan. Apapun situasi kondisi bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Demikian juga respon kita kepada Tuhan. Cinta kita jangan pernah berubah karena uang. Jangan pernah berubah karena masalah. Jangan pernah berubah karena jabatan. Jangan pernah berubah dalam setiap situasi kondisi apapun. Apapun keadaan yang boleh dunia bisa berubah, tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Demikian cintanya kita, kesetiaan kita, ketaatan kita jangan pernah berubah. Serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan kan pelihara hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Amin. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya pada Yesus, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi keselamatan yang abadi. Dia memberi kedamaian abadi. Dia memberi kemenangan, keselamatan. Amin. Dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan, semua masalah apapun, kita datang kepada Yesus. Percaya, sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan, sumber kebenaran, satu-satunya jalan. Dia jalan membawa kita kepada kebenaran dan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.